Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiwit Widya Amalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian landasan ontologi. Istilah ontologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu taonta berarti yang berada dan logi yang berarti ilmu pengetahuan atau ajaran. Maka, ontologi adalah ilmu pengetahuan atau ajaran tentang keberadaan. Dalam perkembangannya, Christian Wolff membagi metafisika menjadi dua, yaitu metafisika umum dan metafisika khusus. Metafisika umum dimaksudkan sebagai istilah lain dari ontologi. Ontologi membahas tentang apa yang ingin diketahui. Dasar ontologi itu berhubungan dengan materi yang menjadi penelaan ilmu. Berdasarkan objek yang ditelaahnya, ilmu dapat disebut sebagai pengetahuan empiris, karena objeknya sesuatu yang berbeda dalam jangkauan pengalaman manusia, yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dapat diuji oleh panca indera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmawati dan saya akan menjelaskan pengertian landasan epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari benar atau tidaknya suatu pengetahuan. Sebagai subsistem filsafat, epistemologi mempunyai banyak sekali pemaknaan atau pengertian yang kadang sulit untuk dipahami. Dalam memberikan pemaknaan terhadap epistemologi, para ahli pun memberikan pendapat yang berbeda-beda dan memiliki sudut pandang yang berbeda-beda, sehingga memberikan pemaknaan yang berbeda ketika mengungkapkannya. Epistemologi membahas secara mendalam proses yang terlibat dalam usaha untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Ilmu merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui proses tertentu yang disebut dengan metode keilmuan. Kegiatan dalam mencari pengetahuan tentang apapun selama masih dalam objek empiris. Dan pengetahuan tersebut diperoleh dengan menggunakan metode keilmuan. Hakikat keilmuan ditentukan oleh cara berpikir yang dilakukan menurut syarat keilmuan, yang bersifat terbuka dan menjunjung tinggi kebenaran di atas segala-galanya. Saya Ratno Pikasari. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai landasan aksiologi. Istilah aksiologi berasal dari kata aksio dan logos. Aksios artinya nilai atau sesuatu hal yang berharga. Sedangkan logos itu artinya akal atau teori. Dan dapat disimpulkan bahwa aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hakikat nilai yang pada umumnya ditinjau dari sudut pandangan kefilsafatan. Aksiologi itu sendiri membahas tentang manfaat yang diperoleh manusia yang didapatkannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa ilmu telah memudahkan bagi manusia dalam mengendalikan kekuatan-kekuatan alam. Dengan mempelajari atom, kita dapat memanfaatkannya untuk sumber energi bagi keselamatan manusia. Tetapi, hal ini juga dapat menimbulkan malapetaka bagi manusia. Penciptaan bom akan meningkatkan kualitas persenjataan dalam perang sehingga jika senjata itu dipergunakan akan mengancam keselamatan umat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatima Nuryanti dari Prodi BK semester 2. Di sini saya akan menjelaskan pengertian ilmu. Ilmu adalah kesatuan interaksi di antara aktivitas, metode, dan pengetahuan yang boleh dikatakan mensendiri menjadi ilmu. Pemahaman ilmu sebagai aktivitas metode pengetahuan itu dapat ditinjau menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. 1. Pengertian ilmu sebagai suatu proses. Merupakan rangkaian aktivitas manusia yang rasional dan konektif dengan berbagai metode berupa aneka prosedur dan tata langkah sehingga menghasilkan kumpulan pengetahuan yang sistematis mengenai gejala kealaman, kemasyarakatan, atau keorangan untuk tujuan mencapai kebenaran, memperoleh pemahaman, memberi penjelasan, ataupun melakukan penerapan. 2. Pengertian ilmu sebagai metode ilmiah. Prosedur yang mencakup berbagai tindakan pikiran, pola kerja, tata langkah, dan cara teknik untuk memperoleh pengetahuan baru atau mengembangkan pengetahuan yang ada. Prosedur yang merupakan metode ilmiah sesungguhnya tidak hanya mencakup pengamatan dan percobaan seperti dikemukakan dalam definisi di atas,
Masih banyak macam prosedur lainnya yang dianggap sebagai pola metode ilmiah, yaitu 1. Analisis, 2. Pemberian, 3. Penggolongan, 4. Pengukuran, 5. Perbandingan, 6. Survei. 3. Pengertian ilmu sebagai pengetahuan sistematis. Keseluruhan fakta-fakta kebenaran, asas-asas dan keterangan yang diperoleh manusia. Jurnal Klub Bertans membagi pengetahuan menjadi 3 ragam. 1. Pengetahuan langsung sehari-hari yang memiliki seseorang berdasarkan pengenalannya terhadap objek-objek pengalaman seperti makanan, cuaca, pakaian, orang lain, hewan, dan mesin. 2. Pengetahuan kemanusiaan yang diperoleh seseorang karena mempelajari sajak, sejarah, drama, dan keterangan lainnya yang melukiskan sifat dasar manusia seutuhnya. 3. Pengetahuan ilmiah yang disusun berdasarkan asas-asas yang cocok dengan pokok soalnya dan dapat membuktikan kesimpulannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.